trend bearish ya, di sini jelas. So di sini kita pasang trend line, di sini juga kita pasang trend line. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayoga. So hari ini hari Senin, kita akan membuat Monday Market Review seperti biasa. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam chart gold. Jadi seperti biasa kita start dari weekly time frame. Nah, di sini kalau kalian lihat dari forecast kita sebelumnya itu goldnya sudah running ya. Sudah running seperti yang kita mau. Jadi di sini dia berhasil keluar dari zone supportnya ini. Berarti skenario dari sideway kita mungkin gagal. Tapi sebelum itu kita akan breakdown nih. Di weekly time frame seperti biasa kita ngelihat adanya trend bearish ya, di sini jelas. So di sini kita pasang trend line. Di sini juga kita pasang trend line. Dan kalau kita lihat dari support sebelumnya itu, di sini ada level ya. Ada rejection. Terus di sini juga ada level. Berarti kalau kita lihat dari area ini ada demand di angka 1469. Tapi kalau kita lihat dari chart di sini memang kalau kita nilai dari candlesticknya memang lagi bearish banget di sini. Nah, kita breakdown langsung ke daily time frame. Nah, di daily time frame di sini ada satu demand zone yang direspect oleh gold ini sendiri. Cuman kalau kita lihat dari daily di sini dia sempat reject nih di angka 1642. Oke, di 1642 dia sempat reject. Lalu kita lihat dari trend line. Di sini ada trend line. Terus ada area support juga di sini. 1615 adalah low dari gold untuk tahun ini ya. Nah, dari daily time frame kita udah ngeliat nih di sini ada beberapa rejection. Nah, di sini karena ada satu demand zone juga, dia seperti tertolak ya di sini. Nah, cuman di sini kan kita ngelihat nih ada area demand. Yang dimana area demand ini jika di respect berarti ini adalah area supply, yang mana di sini jika dia respect terhadap supply, maka dia antara akan mencari demand yang baru, demand yang sudah terbentuk sebelumnya, atau dia akan membuat demand yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini ada false break. Nah, di sini kita punya trend line. Di sini juga kita punya trend line. Trend line ini di break balik nih oleh gold. Terus kalau kita ambil dari daily time frame, kita ambil dari daily time frame. Di sini juga ada false break. Oke. Di area demand, di area supply dia respect, dan juga ini adalah trend line. Yang dimana ini nge-trigger orang-orang nge-buy di sini, tapi alhasil dia tidak berhasil breakout dengan valid. Karena kalau kita lihat chart dari candlestick ini masuk lagi ke dalam trend line dan langsung impuls turun. So, plannya adalah untuk time frame 8 jam. Di sini kita tahu bahwa ini adalah area demand yang di respect. Cuman di sini juga masih termasuk area demand. Yang di atas itu lower time frame demand, yang di bawah ini bigger time frame-nya. Nah,
Ini untuk yang di atas nih. Yang ini di respect. Oke, yang ini di respect. Cuman di sini dia seperti ngebuat low baru. Nah, validasinya adalah jika gold masih berada di bawah dari area ini, area 1670. Jadi misalkan dia udah ngebuat low, terus dia balik lagi ke area supply, maka area 1615 ini possibility-nya bakal di hit lagi. Jadi kalau kita ambil di sini ada supply, tapi belum ada yang ngehit ya di sini. Ini belum ngehit. Terus ketika supply-nya ini terbentuk, langsung ada bearish yang sangat impulsif. Cuman dia belum di fill balik lagi. Jadi simpelnya, kalau misalkan dia di sini ntar kita ketemu ada momen buat dia balik bullish, berarti target terdekatnya adalah 1670. Dan ketika di 1670 dia masih nggak bisa break, berarti dia bakal lanjut turun ke 1615. Gitu simpelnya. Nah, kalau kita lihat dari 8 jam time frame, di sini ada potensi dia membuat sebuah pattern di sini ada potensi dia membuat pattern falling wedge. Jadi trend line daily-nya kita delete dulu. Dia membuat pattern falling wedge yang dimana ketika gold ini respect di area yang kita pengen ini, ketika dia respect, dia ada potensial turun lagi, baru dia kemungkinan bakal lanjut naik lagi. Jadi ini adalah skenario gold di minggu ini. Jadi kalau misalkan area ini berhasil di break, maka mungkin dia lanjut ke area trendline, turun lagi. Ini adalah potensial buat gold. So confirmnya kita bisa ambil di lower time frame. Kita bisa tunggu adanya reversal confirmation di sini. Jadi kita bisa menunggu area ini akan membawa gold turun dan membuat trendline pattern. Kita nunggu divergent, baru kita bisa ikutin ketika dia bullsnya. Oke, kita tinggal nunggu aja apakah gold ini mampu membuat pattern sebelum dia terbang. Kita bakal nunggu confirm ini. Oke, nah itu kita next ke GBP USD. Nah, GBP USD kalau kita lihat dari weekly time frame, di sini terlihat jelas tren dari GBP USD ini kan lagi downtrend nih. Oke, trennya masih downtrend. Terus kita ambil yang di sini. Nah, di sini dia hit dari area trendline ini langsung reject. Berarti di sini ada something nih di lower time frame. Kita bakal lihat. Lalu kita turun ini ke daily. Di daily time frame juga dia belum berhasil break high. Jadi dia ada high. Ini dia masih mencoba ya. Terus dia turun lagi. Kita lihat dulu. Dan dia buat low di sini. Nah, kalau kita ukur low-nya dari CGU itu masih di 0.5 Fibo. Nah, di sini ada demand zone nih. Kalau kita lihat, kita turunin ke time frame yang lebih kecil. Ini time frame 12 jam. Teman-teman bisa lihat ya di sini.
di sini ada salah satu supply zone yang dimana supply ini di break, terus dia pullback. Nah, di lower time frame di sini dia ngebuat supply baru. Oke, jadi ada dua supply di area ini, cuman di sini dia break area supply, turun. Targetnya adalah dia memasuki area 0.618. Kalau kita lihat closing candle-nya di sini cukup bagus, strong bearish. Terus di sini juga kita punya support terdekatnya dia. Nah, kita turunin lagi, kita cari supply yang di lower time frame. Oke, di sini resistance udah dites beberapa kali, dan di sini dia buat supply untuk lower time frame. Nah, kita udah lihat nih, di sini ada supply, di sini ada resistance. Terus kita turunin ke 15 menit. Nah, chartnya di sini belum bisa break dari area supportnya ini. Jadi simpelnya, kalau misalkan ini bisa breakout, maka kita bisa nunggu dia pullback, baru kita ambil sell di area pullbacknya dia. Apalagi di area ini adalah area trendline dari GU. Oke, dari GU. Nah, di sini kita punya trendline. Harapannya dia mantul di trendline, terus ngetes resistannya ini, dia lanjut turun lagi. Jadi kita bakal nunggu adanya break retest di sini, kita entry di sini. Terus harapannya dia bisa masuk ke area demand, which is ini juga adalah area Fibo 0.618. Lalu di sini baru kita akan mencari potential buy. Kita berharap dia break high. Jadi kita tinggal tunggu confirmnya di area ini. Oke. Ini untuk si GU. Lalu next kita coba lihat CAD-JPY. Oke, kita breakdown dari weekly time frame. Nah, kalau kita lihat pergerakan di CAD-JPY ini cukup kencang banget bullishnya. Nah, di sini dia dalam trendline, lalu tiba-tiba breakout resistan ini, boom, naiknya nggak karuan. Jadi simpelnya dia mungkin beberapa waktu nanti dia bakal ngetes lagi di area trendline ini atau di area support ini. Karena kalau kita lihat support ini belum sempat dites di weekly time frame. Oke. Nah, dari weekly time frame ini juga kalau kita lihat high-nya ada di sini. High-nya sekarang, zone ini adalah zone supply dari CAD-JPY. Ini adalah supply zone untuk weekly time frame. Terus di sini ada resistance. Di sini ada support. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, ini memang dia masih di dalam downtrend ya. Lalu di sini dia mungkin masih sideways. Dan harapannya adalah kita bakal menunggu adanya confirm untuk sell. Seperti yang tadi kita bahas, CAD-JPY belum sempat ngetes dari area support become resistant yang di break ini pada bulan Maret. Sampai sekarang dia belum ada ngetes. Dan di sini juga kita bisa lihat
Sini kita punya trendline lagi. Ini adalah corrective movement, yang dimana dari adanya corrective movement ini kita bisa bilang ini adalah frontline pattern ya. Mungkin teman-teman yang udah join bootcamp udah paham frontline pattern. Terus kita tinggal menunggu confirm. Nah, dari indikator di sini dia sudah divergent. Oke, ini adalah weekly time frame, dia sudah hit area supply. Lalu kita lihat di daily time frame. Di daily time frame di sini dia membuat impulse correction. Turunnya ini impulse, correctionnya ini impulse correction. Ini sudah terbentuk, kita tinggal menunggu adanya validasi. Nah, dari daily time frame ini kita delete dulu. Dari daily time frame kita lihat area Fibonacci 618 nya di sini. Kalau kita turunin, ini juga adalah area supply ya di time frame 4 jam. Nah, ini kenapa bisa dibilang supply, karena ketika ada correction dibalas dengan impulse yang cukup strong. Nah, dia sempat turun dan masih stuck di area ini, di area trendline yang udah kita buat tadi. Oke. Nah, harapannya ketika si KJBY ini reject ya di area ini dan masih berhasil berada di bawah dari area resisten ini di 110, harapannya dia bisa down. Tapi satu syarat, kita harus menunggu adanya perubahan karakter di lower time frame, entah itu di 1 hour, 15 menit, 30 menit. Kita harus menunggu adanya perubahan struktur di sana. Nah, kalau yang kita lihat di sini, dia masih respect ya terhadap support yang dibuat. Ini juga sama, kayak history repeat itself. Setelah dia respect support, naik, langsung turun. Oke, di respect support, naik, turun. Respect support, naik. Mudah-mudahan ini bakal menjadi turun dan dia bakal continuation. Ini untuk KJPY. Ingat, kita akan menunggu confirm di lower time frame. Masih belum ada confirm perubahan struktur, dia bisa aja ngetes area supply-nya dia yang ada di sini. Jadi ini area bisa dites di 0.88, baru dia kita cari momentum sell-nya di area ini. Di dua area ini akan menjadi validasi kita untuk CAD JPY. Harapannya dia bakal ngetes area support sebelumnya yang belum dites di daily time frame. Nah, di sini dia belum pernah ngetes, dan kita bisa lihat di sini ada fresh demand juga. Harapannya dia ngetes juga fresh demand-nya nih. Jadi dia potensinya bisa turun ke sini dulu, baru dia lanjut naik kalau memang dia masih kuat. Oke. Jadi mungkin itu aja MMR di minggu ini. Semoga watchlist ini bisa membantu kalian mendapatkan pencerahan ya di minggu ini, biar bisa memantau pair yang kalian pengen. Jadi nambah pair buat kalian koleksi di minggu ini. Oke. Dan itu aja yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini, dan juga follow Instagram friendline.co. Kita juga ada TikTok friendline.co. Okay, see you on the next video.